besarnya. Strike. Besar. Besar. Ngejar bang, mantap. Lupa aku. Anjing mana strike back, mantap. Wih, tidak kelihatan. Ya kan, ayo lari ke bawah dia. Itu dia. Hahaha, strike. Tuh Astaga. Cel, kelihatan ikannya bebas. Strikeback Mania, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja, tapi juga surga bagi para pemancing. Nah, salah satu spot yang sering dikunjungi oleh kalangan pemancing adalah Tanjung Batu. Kali ini saya ditemani oleh Romi dan Hermawan, pemancing lokal yang sehari-harinya mengeksplor perairan Derawan. Target kami kali ini berada di antara celah dua pulau eksotis, yaitu Sangalaki dan Samama. Oke, ini kita udah nyampe di spot di antara Pulau Sangalaki dan Pulau Semama nih. Ada karang ya di sini, Bang. Bang Kairul. Karang apa namanya, Bang? Uli-uli. Tuh, itulah namanya tuh, uli-uli. Di sini kedalaman sekitar 60 sampai 70 meter. Katanya target ikan di bawah itu macam-macam. Kita lihat aja dapatnya apa aja nih. Yuk, langsung aja kita mancing ya. Tidak menunggu lama, akhirnya umpan saya mendapatkan sambaran. Fish on! Strike. Tarikan ikan dari kedalaman 50 meter membuat saya sedikit kewalahan. Meskipun cukup menguras tenaga, akhirnya ikan berhasil saya kendalikan. Apa nih? Maori ya, Maori. Dan seekor ikan ketamba berhasil landed di perahu. Ikan ketamba yang masih sejenis dengan ikan lencam ini sering disebut oleh warga lokal dengan sebutan andupan. Tadi kirainnya Maori snapper karena di pipinya ada garis-garis biru tuh. Lumayan ukurannya. Ini pertama kali nih saya dapat ikan ini. Tapi tarikannya mirip kayak Maori atau sweet lip. Dia rame-rame atau biasanya sendiri, Bang? Rame biasa. Rame biasa ya. Kayaknya di pasir nih. Tadi Iya, di juga pasir, ya. dapatnya di pasir bukan di karang. Oke, Bang, kita cari lagi ya. Anjing mana strike back? Mantap. Tak hanya saya, Romi yang juga menurunkan umpan metal jignya di kedalaman 50 meter mendapatkan sambaran. Strike! Strike. Mantap, Bang. Baru nyampe. Bang Roni udah strike. Teknik casting yang Romi mainkan ternyata berhasil menipu ikan. Sedikit demi sedikit ia terus berusaha menggulung tali PE masuk ke dalam reelnya. Kali ini penghuni karanglah yang Romi berhasil dapatkan, yaitu kerapu bintik berukuran sedang. Nah, lumayan nih ya, Bang. Ikan kerapu dapatnya. Di penghuni dasar laut tuh. Tapi masih kecil nih size-nya. Kita mau cari yang lebih besar. Tapi size segini kalau dimasak sedang enak-enaknya di dagingnya nih. Ini mungkin sekitar 1-2 meter ada nih. Angin selatan turun lagi. Tapi ikan masih makan yang penting. Kita cari lagi. Mancing mana strike back? Mantap! Ikan yang umumnya hidup di terumbu karang ini memiliki hiasan bintik kecil pada tubuhnya. Fungsinya untuk berkamuflase saat mencari mangsa atau bersembunyi dari predator. Dari perahu sebelah, teriakan Hermawan terdengar meski melawan kerasnya angin. Strike! Selamat Om, selamat. Strike. Di perahu sebelah tuh Bang Hermawan strike. Mantap, kayaknya lumayan ukurannya. Perlawanannya, wih. Hermawan cukup yakin bahwa yang dihadapinya saat ini adalah ikan dengan size lumayan. Sedikit demi sedikit ia berusaha memompa pirantinya agar hook tidak lepas dari mulut ikan. Akhirnya, seekor kerapu sunu berhasil menyerah di tangan Hermawan. Mancing mania strike back, mantap.
Ayo bang, cari lagi bang. Selain memiliki warna yang cantik, kerapu sunu juga memiliki rasa daging yang enak, sehingga membuat ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Semakin siang, sengatan matahari pun semakin terasa ekstrim, membuat tubuh kami sedikit goyah. Akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat sambil berendam di sekitaran Pulau Samama. Ya, menyatukan diri dengan dinginnya air laut jadi pilihan yang tepat. Wah, sepertinya seru ya. Sayang nih kalau saya lewatkan begitu saja. Hamparan terumbu karang dari bawah air menunjukkan kalau ekosistem di sini sangatlah baik. Tentu ini jadi bukti nyata dari alam yang dirawat dengan penuh cinta. Nah, Romi merupakan salah satu potret dari warga Kepulauan Derawan yang terus menjaga habitat laut. Setelah cuaca kembali membaik, kami bergeser ke Tanjung Batu. Sebelum memancing, saya menyempatkan diri bergabung dengan Bang Peling untuk mengikuti kegiatannya sebagai nelayan. Saya mau ngikutin aktivitas salah satu nelayan di Tanjung Batu nih. Kita bakal ngejaring. Targetnya apa bang? Target di jaringnya biasanya? Target utamanya Kepiting ya? Tapi bisa kena yang lain juga? apa aja yang kena. Apa aja yang kena katanya, tapi target utamanya itu kepiting. Kita lihat nih bakal dapat apa aja. Panjang jaring sekitar 200 meter diturunkan ke laut dari perahu dengan tanda pelampung yang dikaitkan pada tiang bendera. Biasanya jaring kita diamkan selama 1 hari sebelum ditarik. Nah, saya dan Peling akan mendatangi jaring yang sudah dilepas dari hari sebelumnya. Nah ini kita narik jaringnya di kedalaman sekitar 5 meteran. Panjang jaringnya itu sekitar hampir 200 meter ya bang? Hampir 200 meter. Jadi nariknya lumayan berat. Pakai sarung tangan. Jaring terus saya tarik dan mulai nampak target yang sedang kita cari, yaitu rajungan. Target sanjungan. Sanjungan pertama. Mantap. Tak hanya rajungan, tapi kami juga mendapatkan jackpot target utama kami. Wih, dapat lobster. Mantap. Besarnya. Rajungan dan lobster memang jadi salah satu penopang ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama nelayan. Setelah selesai menarik jaring dan mendapatkan hasil, kami pun langsung merapat ke dermaga. Nih, kita timbang dulu nih. Berapa nih bang kira-kira bang? Kilo pasti ya, 1 kilo ya. Besar nih. Besar. Pernah dapat yang lebih besar bang? Nah, ini paling besar yang dapat Jadi wih, 1,27. 1 kilo 270 gram. mantap. Mama ini, berapa nih bang harganya kalau segini? 780.000. Wah. Setelah lelah melakukan pencarian, Peling mengajak saya untuk mengolah sedikit hasil tangkapan tadi, yaitu rajungan. Nah, ini saya sama Bang Peling mau ngolah rajungan yang kita jaring tadi. Di rajungannya mau kita masak rajungan saus telur asin. Nah, ini Bang Peling ngerebus rajungannya, biar saya yang nyiapin bumbu. Gimana? Siap. Oke bang. Tidak semua bagian telur asin yang akan saya gunakan, tapi hanya bagian kuning telurnya saja. Di tengah-tengah merebus rajungan, Peling juga membuat bumbu tumisan dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat agar lebih sedap. Sementara rajungan sudah mulai terlihat kemerahan, pertanda kalau sudah matang. Selain warnanya udah berubah jadi oranye, bisa juga dipotekin kakinya gini ya. Ini dagingnya udah kering. Sekarang kita tinggal numis bumbunya bang, biar bisa langsung dimakan.
Bumbu pun saya tumis. Saat sudah wangi, masukkan kuning telur asin, lalu tambahkan susu agar sedikit mengental. Lalu aduk hingga rata sampai terbentuk saus. Jika sudah matang, masukkan rajungan yang tadi sudah ditiriskan. Nah, daging kepitingnya nih. Mantap sekali. Jadi sebelum ditumis kita belah dulu. Biar bumbunya tuh meresap ke dalam daging kepitingnya. Masukin lagi kepitingnya. Tidak lupa jagung rebus ikut kami sajikan sebagai pengganti nasi. Setelah semua siap, saya dan Peling pun langsung menyantap hasil masakan kami. Nih dia. Oke. Ayo bang, cobain bang. Kepitingnya nih mantap. Tuh, masih panas-panas. Aroma telur asin sama aroma khas kepiting. Tinggal kita cobain gimana nih rasanya. Dagingnya full. Padahal bulan masih bulan sabit. Katanya kalau bulan sabit biasa dagingnya nggak full ya bang ya? Iya. Purnama baru full. Tapi ini lihat tuh full. Mantap. Luar biasa. Manisnya, gurih, sama saus telur asin, bikin rasanya itu kayak mancing mania strike back. Mantap. Luar biasa bang.